Ya, kembali lagi di Yoga Channel. Oke, kemarin telah upload video pertama tentang MU dan sekarang banyak permintaan yang masuk melalui komentar. Tolong dong review Arsenal. Arsenal minta direview, banyak fansnya juga inbox ke akun WA gue. Review Arsenal, kenapa Arsenal sulit juara, kenapa Arsenal sering mengalami kekalahan di eranya baik Wenger maupun Arteta dan di era Unai Emery. Nah, berikut saya akan sampaikan bagaimana tentang review Arsenal ke depan dan apa yang harus dilakukan oleh Arteta supaya Arsenal bisa menjadi juara. Ya, kita mulai bahas Arsenal. Sebelum mulai membahas Arsenal, saya akan membahas Arsenal perjalanannya di kompetisi Eropa maupun di Liga. Pertama, di era Wenger, Arsenal di tahun 2003-2004 sempat menjuarai IPL. Ya, kita tahu luar biasa permainan Arsenal pada saat itu, dapat gelar invincible, artinya dia nggak pernah kalah meskipun ya hanya satu musim saja, tapi di kompetisi lokal dia menunjukkan bahwa dia itu benar-benar jadi seorang juara tanpa mengalami kekalahan, dan menurut saya itu memang luar biasa. Yang pertama, skuad di 2006 masih ada Thierry Henry dan Patrick Vieira, pemain-pemain yang luar biasa, memiliki semangat juang yang meledak-ledak sehingga membuat Arsenal ditakuti di kompetisi benua Eropa. Terus kemudian pertanyaannya timbul, kenapa pada saat ini Arsenal sulit menjadi juara maupun merajai kompetisi Eropa? Ya, salah satunya adalah alasannya di 2006 ketika waktu itu final melawan Barca, Arsenal bermain luar biasa. Possession football dari 10 match sebelum final, laga final 10 match dari mulai fase grup, knockout itu nyaris tanpa kebobolan. Bahkan memang nggak kebobolan sama sekali. Waktu lawan Real Madrid, gol soloran dari Henry dari tengah, dia dribble sendiri melewati 1-2-3 pemain Madrid dan akhirnya bisa cetak gol sendiri. Luar biasa. Sosok Henry ini adalah sosok vital dari kepemimpinan Arsenal pada tahun itu. Dan sayangnya ketika selesai laga final melawan Barca, Henry sangat menyesal karena dia selangkah lagi akan menjuarai kompetisi Eropa, namun ya kita tahu hasilnya, kalah 1-0 berkat gol itu. Kemudian next season di 2007 Henry pindah ke Barca. Salah satu alasannya adalah ya dia udah mungkin putus asa dengan Arsenal karena dinilai dia sudah berjuang mati-matian, namun dengan lemahnya taktik dan juga yang mudah dipatahkan dari Wenger karena sudah lama menangani Arsenal dengan pola yang sama dan sudah dibaca-baca dari klub permainannya dari klub-klub lain. Nah, itu membuat Arsenal menjadi sulit menjadi juara dan akhirnya membuat keputusan Henry pindah ke Barca sangat tepat, karena setelah itu dia menjadi juara champion di Barca. Dan apakah hal ini yang membuat Arsenal gagal juara terus karena ditinggal pemain bintang-bintangnya? Saya katakan ya. Kenapa? Karena tidak Henry saja, ke depan setelah itu banyak bintang-bintang Arsenal yang pindah ke klub lain dan akhirnya meraih juara. Mulai dari Henry sama Van Persie pindah ke MU langsung juara Liga Inggris. Sebelumnya Van Persie pernah berkata, saya ingin beda dari Arsenal. Mungkin dia sudah putus asa juga apa yang dirasakan Van Persie sama seperti Henry, saya kira. Fabregas pindah ke Barca juara. Chelsea lalu pindah ke Chelsea juga angkat trofi. Di Arsenal ya gitu-gitu aja. Semua pemain di Arsenal gitu aja.
kita bandingkan Arsenal di era Wenger, di era Uni Emery, dan juga yang terbaru era Arteta. Di era Wenger, di awal-awal kedatangan Wenger, Arsenal luar biasa. Permainan Arsenal itu saya katakan punya ciri khas filosofi. Mungkin orang belum mengenal tiki taka, tapi Arsenal sudah menerapkan itu. Tiki taka ala kick and rush. Jadi dia melakukan possession football dan menyerang. Banyak klub yang melakukan possession tapi jarang yang menyerang. Tapi Arsenal possession, dia menyerang dan cetak gol. Kuncinya cetak gol. Bisa cetak gol banyak. Ya, logikanya kalau lo bermain di tim dengan banyak possession, artinya lo pasti jarang keserang. Kenapa? Karena akurasi passing, akurasi shot, akurasi umpan pendek, pergerakan pemain itu tertata rapi, saling berputar, pemain saling mengerti satu sama lain, jarak pemain satu dengan yang lain dekat, tidak umpan cross terlalu banyak, passing dekat semua, pemain tahu apa yang harus dilakukannya ketika dia diserang maupun melakukan counter yang harus cepat dan lawan belum siap ketika itu. Ya, banyak gol yang terjadi ketika Arsenal di era kedatangan awal-awal Wenger, ya puncaknya di 2003-2004 itu ketika melakukan debut dan juga menjuarai IPL. Nah, selepas itu gaya bermain Arsenal sudah dibaca banyak tim dari Inggris maupun luar Inggris. Mereka sudah menganalisa, karena kalau lo tahu tentang sepak bola itu tidak statis, melainkan dinamis. Artinya setiap tahun, setiap bulan, setiap hari permainan berubah, berkembang, tidak sama. Formasi oke lah 1-2 tahun melakukan formasi yang sama, sukses. Tapi kalau 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pasti udah kebaca sama tim-tim lain. Dan itu terbukti. City di era Pep melakukan tiki taka bagus, juara Liga Inggris, possession luar biasa, 80%, 80 minimal 80%, 90%. Nah, tidak hanya itu, masalah yang ada di Arsenal juga bukan soal pemain bintang saja yang keluar dari Arsenal, melainkan dari manajemen tim yang saya kira bekerjanya terlalu memikirkan bisnis dan penghasilan klub saja tanpa memperdulikan prestasi yang diharap-harapkan oleh fans Arsenal. Contoh seperti tahun setelah 2006 ke atas, Arsenal membangun stadion Emirates memerlukan biaya yang besar, ya, karena stadion itu mulai dari nol hingga berdiri megah, tentunya menguras finansial dari si pemilik klub. Yang terjadi, Arsenal pada saat setelah tahun 2007 sampai kurang lebih 2012 atau 2013, transfer Arsenal sangat minim. Adapun transfer yang dilakukan yaitu cuman panic buying aja, karena dia takut keluar dari zona Big Four, dan Arsenal hanya melakukan transfer 1-2 pemain, mendatangkan 1-2 pemain, enggak seperti sekarang yang kompetisi belum berakhir aja udah datengin 2 pemain, si Cedric sama yang satu lagi itu di back dan juga di tengah dia beli kemarin, walaupun meskipun lawan dari Southampton dan yang lainnya itu klub mungkin karena manajemen ingin menghemat anggaran dan melakukan renovasi stadion, ya, akhirnya transfer Arsenal kurang maksimal. Di kompetitor tim lainnya seperti MU, Chelsea, Liverpool jor-joran melakukan transfer. Barca juga, mereka tidak melihat dari segi finansial saja, tapi melakukan prestasi juga. Karena kalau lo punya prestasi bagus, otomatis income dari klub pun akan nambah. Supporter beli merchandise, jersey, itu akan tambah, iklan akan masuk banyak. Otomatis lo akan menjadi klub yang
sangat kuat dari segi prestasi dan finansial. Terus bagaimana solusinya dengan Arsenal di era Arteta ini? Ya, kalau lihat Arsenal di era ini berada di klasemen di IPL klasemen 10, dan layak tidak Arsenal pada posisi tersebut? Saya katakan layak karena apa? Skuad Arsenal yang dimiliki saat ini antara pemain inti dengan pemain cadangannya gak balance. Kenapa? Karena yaitu ketika pemain inti dengan cadangan kemampuannya gak seimbang, maka yang terjadi adalah pada saat pemain inti cedera, satu Auba misalkan cedera, nah hal seperti inilah yang menjadi kendala di Arsenal. Tidak ada sosok pengganti. Lacazette kalau menjadi ujung tombak kurang menjanjikan karena dia bisa cetak gol dengan supporting dari lini tengah, dan saya kira pada musim ini lini tengah Arsenal itu kurang bermain Spartan seperti musim lalu. Pada saat final melawan Chelsea pun juga sudah menunjukkan kalau ada problem di dalam lini tengah Arsenal. Dan tim manajer dari Arsenal, si pemilik, investor, pemilik klub harus berbenah, harus memberikan ruang kepada Arteta untuk melakukan transfer, untuk memiliki kebebasan siapa pemain yang akan dipilihnya, cocok tidak dengan filosofi Arsenal selama ini, cocok tidak dengan strategi yang akan diterapkan Arsenal. Karena menurut saya Arteta ini sudah luar biasa, karena dia sudah 1-2 musim berguru sama Pep dengan tipikal permainan yang hampir sama, dengan segala kemampuan yang dimiliki Pep. Dia mengadopsi sepak bola tiki-taka ala Arsenal, ala Liga Inggris dengan kecepatan namun bisa cetak gol. Itu dari segi pemain, dari lini belakang saya kira sudah bagus melakukan bursa transfer. Cedric, Beck, Luis, Sokratis, dan Kolasinac, Chambers sudah solid. Mereka sudah padu, mungkin akan semakin kuat karena datangnya pemain baru. Yang harus didatangkan adalah di lini tengah pemain yang kreatif, karena Arsenal di era Arteta akan memainkan dengan 1 DM dan 2 gelandang menyerang. 1 DM, 2 gelandang menyerang. Ini butuh pemain yang kreatif seperti dulu waktu ada Fabregas, Cazorla, Ramsey, sangat luar biasa kreatifnya. Dan di lini serang, lini ada Pepe, Aubameyang, Lacazette, dan Gabriel Martinelli, itu pemain muda yang luar biasa tapi masih minim jam terbang. Martinelli masih ups and down dan dia belum bisa diandalkan karena umurnya baru 18 tahun. Maka yang menjadi ujung tombak adalah Aubameyang dengan torehan golnya yang sama dengan Muhammad Salah di debutnya. Itu sangat menunjukkan impact yang luar biasa pada Arsenal. Dan ujian Arsenal pertama kali adalah bisa nggak Arsenal pertahanin si Auba ini, karena si Auba ini minta gaji naik dan pihak manajer staff juga ya terlalu mahal katanya gaji. Tapi saya kira tidak, dibandingkan dengan gaji Alexis Sanchez yang ada di MU, lebih mahal Alexis meskipun minim kontribusi. Saya kira harus dipertahankan. Kalau sosok Auba ini dipertahankan, Arsenal bisa jauh naik levelnya ke atas seperti Man City dan Liverpool, dan bersaing di kompetisi Eropa juga bisa bersaing dan bisa akhirnya juara meskipun Arsenal levelnya masih di bawah MU. Oke, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe akan membantu saya untuk membuat konten-konten yang kreatif berikutnya. Ada request, silahkan komentar. Klub apalagi yang mau saya preview, bisa Liga Indonesia, Liga Inggris, atau liga-liga manapun, silahkan komen dan subscribe.